complete. Pada adegan ini kita diperlihatkan sebuah tim pasukan Amerika Serikat yang tengah mempersiapkan misi di wilayah perbatasan Korea Selatan. Tugas mereka adalah memastikan setiap pergerakan terpantau sebelum konflik besar pecah. I got a fraggle for you and Corporal Selby here. Swing by the armory or gear up. Namun ironisnya mereka bukanlah pasukan tempur. Mereka tidak dilatih untuk bertarung, bahkan untuk hal sederhana seperti mengancingkan baju pun terlihat kesulitan. You can do is button your blouse correctly. Oh shit. Kehadiran Amerika Serikat tentu bukan tanpa sebab. Sejak pecahnya Perang Korea Utara dan Korea Selatan, Amerika menjadi sekutu militer utama Korea Selatan melalui perjanjian pertahanan bersama. Artinya ancaman di perbatasan adalah ancaman bagi keduanya. To get this unit back up and running, I think the world was sleeping just fine without you. We should, you know, save some money. Hari itu Sersan Edward Brockman bersama timnya segera bergerak. Mereka berangkat dengan cepat demi memastikan misi berjalan lancar tanpa hambatan. Langsung menuju lokasi tujuan. Better. Let's go. Setibanya di lokasi, Brockman bersama rekannya Wiper langsung melakukan operasi di area DMZ. Mereka bergerak cepat karena tak ingin keberadaan mereka disalahartikan sebagai penyusup oleh Korea Utara. This GPR unit back online? Yeah, it definitely seems like a hardware issue. Weather's coming in fast. We gotta get out of here. Usai menjalankan tugas, mereka segera meninggalkan area tersebut. Langit mulai menggelap dan awan mendung menandakan cuaca akan segera memburuk. Let's go. Let's go. Hustle, Weaver. Let's go. Dan benar saja di tengah perjalanan hujan turun semakin deras. Hingga akhirnya mesin helikopter kehilangan kendali dan kejadian tak terduga pun terjadi. Saat mereka sadar kenyataan pahit menanti, helikopter telah hancur lebur dalam kondisi kacau, dan mereka harus berjuang keluar dari puing-puing demi menyelamatkan diri. X-ray, you on comms? Sayangnya tidak semua berhasil bertahan. Beberapa anggota tewas seketika akibat benturan keras, sementara yang selamat mengalami luka serius. Beruntung Selby bukan hanya bagian dari tim, ia juga mampu memberikan pertolongan pertama dan menjaga nyawa rekan-rekannya. Di sisi lain, Kapten Lebord mencoba menghubungi tim evakuasi, namun usahanya sia-sia. Lokasi jatuh mereka berada di wilayah Korea Utara, di mana kehadiran tentara Amerika bisa memicu konflik besar mengingat permusuhan lama kedua negara tersebut. Need medevac immediately. No, fuck that, Condor! We have more. Sebelum berpindah untuk bersembunyi, Lebord menyadari kondisi semakin kritis. Dengan sisa tenaga, ia menyampaikan pesan terakhir kepada Brockman dan menyerahkan sebuah barang peninggalannya. Sejak saat itu, Brockman harus mengambil alih kepemimpinan tim tersebut. Right now, you're the leader. Emotions are high and all that shit. You gotta put that away, okay? You get out there, you keep moving no matter what happens. People to that exfil. Hand me a frag. I can't use my left hand, I need you to unwrap it. It's just a phone, kid. What about Liebold? He's not coming. Or we just give up. Dalam perjalanan, Wiper yang sejak awal menjadi beban tim tiba-tiba kehilangan semangat dan memilih menyerah begitu saja. This guy's cooked. Who's up next? That's just fucking stupid. Seriously. Come on, man. Let's fucking go. Oh, fuck.
Beruntung pasukan Korea Utara tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah situasi kembali aman, Weaver pun mendapat teguran keras dari rekan-rekannya. Selfish bitch! Listen to me, man, okay? I caught here, they'll literally fuck me up the ass. Go ahead. Be my fucking guest. Namun ketegangan belum benar-benar berakhir. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, sebuah pesawat Korea Utara muncul dan mulai berpatroli di udara, membuat situasi kembali mencekam. Dan untungnya mereka berhasil lolos tanpa terdeteksi sedikit pun. Listen, you stick your chest out. You keep your head up. Is that supposed to be a pep talk? It's too far, man. I'm just saying, I mean. Menjelang malam, kondisi Chip yang masih belum sadar akibat benturan semakin mengkhawatirkan. Mereka pun bergegas mencari tempat berlindung dan menemukan sebuah gudang kosong. Chief is in bad shape. Okay, we hole up in that barn for the night. Stay low. See him lurking in the. I'm ready for the fight. Watch out for the bite. Sayangnya ketenangan itu tak berlangsung lama. Pemilik gudang tiba-tiba datang dan situasi menjadi tegang karena perbedaan bahasa yang membuat mereka sulit berkomunikasi. Hang in there, Chief. What the fuck? Right here. Chief. Just put it down. Just put it down. Yeah. Thank you. Selby, that's enough. Selby, it's enough. What? What? You did good. Yeah. Seiring waktu berjalan, suasana perlahan mencair. Keluarga pemilik rumah akhirnya mengizinkan mereka untuk tinggal sementara. You good? Untuk menenangkan keadaan, mereka mencoba mendekati anak pemilik rumah bernama Bina. Perlahan rasa canggung menghilang dan kehangatan mulai tercipta. मुर्गा खूब सुंदर Hey. How you doing out here? Come here. Come get some rest, right? Keesokan harinya saat Brockman beristirahat di halaman rumah, ia terbangun secara tiba-tiba. Beberapa tentara Korea Utara terlihat sedang berpatroli di sekitar area tersebut hingga akhirnya I have to go. Okay. 제발 부탁해. Okay. Thank you. tanpa disadari Chip terlihat oleh pasukan Korea Utara. Dari situlah mereka mulai menyadari bahwa Chip adalah warga Amerika Serikat. Dan tiba-tiba No. Where's Selby? di tempat lain, Selby yang tengah bersembunyi juga dikejutkan oleh kemunculan seorang tentara Korea Utara. Situasi pun berubah drastis. Look, we're surrounded. Okay? No. Look at me, come on. Tak butuh waktu lama, keadaan berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Pasukan Korea Utara mengepung mereka dan bertempuran sengit pun tak terelakkan. Stop!
Setelah berhasil melumpuhkan musuh, mereka segera melarikan diri menggunakan sebuah mobil. Mereka juga membawa Bina, yang kedua orang tuanya telah tewas, sementara Lee menyamar sebagai warga Korea Utara. How do I look? Korean. It's not helpful. Namun masalah baru mulai muncul. Mobil yang mereka gunakan mendadak tak mau menyala. Di luar dugaan, Bina justru lebih memahami cara menghidupkannya. Ternyata mobil tersebut menggunakan bahan bakar kayu. Just a beacon in the sky now. Saat mereka mulai melanjutkan perjalanan, pasukan Korea Utara tiba-tiba menghentikan mobil mereka. Suasana kembali menegang. 소리 지르라. 소리 내놓으라. Come on, let's go. Let's go. Where the fuck did he go? You see? Let's go. Come on, let's go. Naas Wiper tertembak oleh tentara Korea Utara. Di saat genting itu, Brockman menyadari adanya satu-satunya jalan untuk melarikan diri, sebuah terowongan. Bina menemukan lokasi terowongan tersebut dan mereka pun bergegas masuk. Oh my god. Sesampainya di sana, mereka berusaha mencari arah jalan pulang. Namun situasi memburuk saat pasukan Korea Utara telah berjaga dan menyadari keberadaan mereka. Brockman yang kehabisan senjata akhirnya tertembak dan terjatuh. Namun tak lama kemudian bantuan dari relawan Amerika tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Film pun berakhir. We got you. Let's go.